Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Sejarah Dunia dari PPS FIS UINJ dengan dosen pengampu Dr. Abdul Haris Fatehipon MSI. Hari ini kami akan membahas topik materi tentang flu Spanyol dan dampaknya terhadap Indonesia. Penyebaran flu Spanyol di Indonesia terjadi dalam dua gelombang. Gelombang pertama pada Juli 1918 sampai September 1918. Sekalipun di beberapa tempat, seperti di Pangkatan Sumatera Utara, virus ini sudah menyebar pada Juni 1918, diduga penyakit itu ditularkan penumpang dari Singapura. Dalam hitungan minggu, virus menyebar ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Sunda. Sebulan berselang, virus menyebar ke Papua dan Maluku. Sedangkan untuk gelombang kedua dari flu Spanyol ini terjadi pada Oktober sampai Desember 1918. Meski di beberapa tempat, terutama di kawasan timur, berlangsung hingga Januari 1919, pewarta Surabaya melaporkan virus masih mengganas di Buton pada awal Januari 1919. Dampak flu Spanyol di Indonesia. Yang pertama, tingkat kematian. Tingkat kematian flu Spanyol di Indonesia tahun 1918 menurut data menyentuh persentase 35%. Dengan menggunakan angka kematian di atas rata-rata mingguan dan data jumlah populasi, angka kematian diperkirakan dari September 1918 hingga September 1919 berjumlah 906.000 di Pulau Jawa. Data tersebut juga disandingkan dengan data kualitatif yang menunjukkan persentase kematian yang sama. Artinya, total kematian sekitar 1,3 juta atau 2,5% dari jumlah populasi Indonesia waktu itu, yakni 53 juta orang. Saat pandemi flu Spanyol berlangsung, masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak efektif dalam mengendalikan pandemi karena jumlah kematian yang terus naik. Flu Spanyol di wilayah Indonesia sendiri baru mereda setelah 1 tahun. Yang kedua, banyak dibayangi hoax. Tren peredaran hoax sudah ada sejak tahun 1918. Ravendo menjelaskan bahwa saat pandemi flu Spanyol terjadi, banyak hoax yang beredar untuk kepentingan pribadi. Salah satunya adalah hoax yang dibuat oleh tukang lele di Wonogiri, bahwa konsumsi ikan lele bisa menangkal virus flu Spanyol. Hal ini membuat stok lele ludes dan harga melonjak berkali lipat. Selain itu, terdapat juga hoax di Purwokerto mengenai seseorang yang mengaku bahwa ia ditemui oleh Nyi Roro Kidul, sehingga memiliki kekuatan menangkal penyakit flu Spanyol. Hal ini membuat masyarakat mendatangi rumahnya dan menyumbang untuk didoakan. 3. Produksi terhambat. Beberapa perusahaan di Surabaya bahkan harus mengurangi produksi karena lebih dari setengah karyawannya tidak dapat masuk kerja karena terkena flu Spanyol. Sinpo bahkan mengabarkan kemungkinan keterlambatan tiba korannya agar masyarakat memaklumi. Sementara itu, sebuah perusahaan di Ambon harus menerima kenyataan hanya 9 pekerjanya dari total 800 pekerja yang bisa masuk kerja. Yang keempat, keterbatasan fasilitas kesehatan. Seluruh rumah sakit mendadak kebanjiran pasien sampai harus menolak banyak pasien karena keterbatasan kamar. Para dokter juga tidak mampu berbuat banyak lantaran mayoritas dari mereka belum pernah melihat gejala penyakit seperti itu. Mereka hanya bisa merekomendasikan kina dan aspirin untuk menurunkan panas sang pasien. Keterbatasan fasilitas kesehatan membuat makin banyak penderita flu Spanyol yang tidak terawat. Pengobatan tradisional pun nyatanya juga tidak dapat menolong. Di Pasuruan, mayat-mayat terpaksa ditelantarkan di pinggir jalan karena banyak penggali kubur yang tertular virus itu. Beberapa dokter juga justru memanfaatkan momentum pandemi itu untuk menaikkan tarif pengobatan. Mereka berdalih, tindakan tersebut diambil supaya tidak dapat harus banyak melayani banyak pasien. Pewarta Surabaya menganggap dokter tipe tersebut hanya mengambil keuntungan dari orang sakit. Mereka dianggap melanggar sumpah dokter karena tidak memprioritaskan pasien yang membutuhkan dan hanya berpikir untuk memperkaya diri. Akibatnya, berkembang stereotip dokter Eropa cenderung memprioritaskan pasien dari golongan berada, sehingga pasien kurang mampu takut berobat ke rumah sakit atau memanggil dokter. Umumnya, mereka hanya mengandalkan pengobatan tradisional yang seringkali juga tidak berakhir manjur. Dampak flu Spanyol di Indonesia selanjutnya adalah sektor perkebunan yang terhambat. Sinpo menyebutkan, flu Spanyol membuat beberapa perkebunan di Jawa Barat menderita.
Sebanyak 200 pekerja di Wanasukan terinfeksi pandemi sehingga tidak dapat bekerja. Kondisi serupa juga terjadi di Talun yang mengakibatkan produksi kopi terhambat. Dampak yang selanjutnya, pendidikan yang terhambat. Di Padang, kegiatan belajar mengajar di sekolah Adabiyah dihentikan karena mayoritas murid dan gurunya terinfeksi flu Spanyol. Begitu juga dengan Kartini School Gunung Sari dan Kuai School Gunung Sari di Batavia dan His Gorontalo. Dampak yang selanjutnya adalah munculnya ketakutan dan juga penderitaan di masyarakat. Laporan BGD tahun 1920 menyebutkan bahwa seluruh desa di Hindia Belanda hampir tidak ada yang tidak terinfeksi oleh penyakit flu. Akibatnya, menurut laporan itu, pintu rumah tertutup, jalan-jalan begitu lengang, anak-anak menangis di dalam rumah karena merasa lapar dan haus. Banyak binatang bahkan meninggal kelaparan. Hari-hari sangat penuh dengan kesengsaraan. Selanjutnya, cara penanggulangan flu Spanyol di Indonesia. Yang pertama, penelitian. Laboratorium Kedokteran di Batavia menemukan ramuan penyembuh, yakni tablet penyembuh influenza. Tablet ini terdiri atas 0,250 mili aspirin, 0,150 pulvis doveri, dan 0,100 kampora. Dalam masa produksi pertamanya, hampir 100.000 butir tablet dihasilkan dan kemudian dibagikan. Penanggulangan yang kedua adalah pembagian masker. Pada bulan November 1918, pemerintah sudah membentuk tim yang berada di Kepala Dinas Kesehatan Rakyat. Tim ini difungsikan untuk menanggulangi penyebaran wabah influenza. Mereka menemukan bahwa virus influenza menular lewat udara. Maka dari itu, pemerintah kolonial mengeluarkan instruksi pembagian masker. Masker-masker itu diserahkan kepada warga yang tinggal di daerah terjangkit. Penanggulangan yang ketiga adalah propaganda. Pemerintah kolonial juga melakukan propaganda, atau yang masyarakat saat ini sebut sebagai sosialisasi pemerintah. Sosialisasi disampaikan hingga ke birokrasi desa dan juga kampung. Materi sosialisasi berisi penjelasan tentang influenza, gejala-gejala, proses penularan, akibat, serta cara pencegahan dan penyembuhannya. Salah satu sarana yang digunakan untuk menyalurkan informasi adalah melalui jalur kesenian, yakni wayang. Hal ini bertujuan agar penyampaian sosialisasi mudah diterima dan dimengerti oleh masyarakat. Penanggulangan yang keempat adalah imbauan isolasi mandiri. Pemerintah mengeluarkan imbauan untuk isolasi mandiri. Bagi yang sakit influenza diminta untuk berdiam diri di rumah. Hal ini tertulis dalam buku berbahasa Jawa yang berjudul Lelara Influenza yang terbit pada tahun 1920 yang berisi: pertama, influenza bisa mengakibatkan sakit panas dan batuk, mudah menular, asalnya dari abu atau debu. Berhati-hatilah, jangan sampai bertindak ceroboh yang bisa mengakibatkan munculnya debu. Isi yang kedua, orang yang terkena panas dan batuk tidak boleh keluar rumah, harus tidur atau istirahat saja. Badannya diselimuti sampai rapat, kepalanya dikompres dan tidak boleh mandi. Yang terakhir ada penanggulangan karantina kapal. Kepala Dinas Kesehatan Umum Dr. De Vogel menyusun draft Undang-Undang Influenza berdasarkan Peraturan Karantina Wilayah tahun 1911 yang saat itu terbit karena wabah pes. De Vogel mencurigai pelabuhan-pelabuhan kecil menjadi pintu masuk wabah influenza. Maka, kapal-kapal perlu dikarantina. Awak kapal yang hendak turun pun harus memiliki surat bebas influenza. Selanjutnya, akhir dari pandemi flu Spanyol. Akhir dari pandemi flu Spanyol tidak dapat dipastikan. Karena kecepatan penyebaran virus mulai menurun dengan sendirinya, disebabkan oleh alasan yang belum dapat diuraikan oleh dunia kesehatan. Salah satu asumsi yang dikemukakan ialah timbulnya kekebalan tubuh manusia terhadap virus tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.